Terus cek dari belakang. Di sini ada keterangan label HP-nya, warnanya blue. Untuk speknya 6:128. Untuk garansinya ini hanya garansi toko, kemungkinan ini HP Oppo versi luar. Biar tidak penasaran, langsung aja kita unboxing buat HP-nya. Pertama di sini kita dapat satu unit HP-nya, ini warna blue atau biru dongker. Untuk belakangnya lumayan keren juga, kita taruh dulu. Selanjutnya di sini ada box putih, kita coba buka. Di sini dapat SIM ejector. Di dalamnya ada selembar buku dan ini ternyata user guide ya atau buku manual. Untuk buku manualnya seperti ini. Lanjut lagi, di dalamnya ada adapter charger ya, warnanya warna putih. Ini lumayan sedikit berat, entah ori atau KW. Kalau ragu-ragu mending ganti aja chargernya. Selanjutnya di sini kita dapat kabel USB atau kabel chargernya ya. Ini masih pakai tipe B atau micro. Kita cek juga belakangnya dan di sini kosong ya. Jadi paket penjual Justin dan di bawahnya spesifikasi. Oke, langsung coba di unboxing buat tabletnya. By the way, dari keterangan penjualnya, tablet ini ada minusnya, baterainya kembung, drop, dan touchscreen-nya agak error. LCD agak menguning dikit, wajar karena ini harganya murah. Full set cuci gudang, juga biar tidak penasaran. Pertama di sini kita dapat satu unit tabletnya. Saya dapat warna hitam, tabletnya sedikit berat, tebal, dan casing belakangnya juga keren ya. Oke, kita taruh dulu, kita cek lagi isi boxnya. Selanjutnya di sini kita dapat satu buah buku manual dari tablet tipe Justin. Oke, buku manualnya seperti ini. Lanjut lagi di sini kita dapat satu buah kartu garansi ya. Jadi kartu garansinya seperti ini. Terus di sini juga ada stikernya ya, stiker Tipon. Lanjut lagi di sini kita dapat satu buah charger adapter ya buat tabletnya. Untuk chargernya sendiri masih pakai lubang bulat kecil tipe lama ya. Ada keterangan labelnya juga AC/DC adapter input 100 sampai 240 volt. Oke, kita taruh dulu, kita lanjut lagi, kita cek yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita dapat kabel USB. Dan buat USB-nya sendiri ini masih memakai tipe lama ya buat USB-nya. Oke, selanjutnya dan terakhir kita dapat handset ya, mantap karena paket penjualan gadget zaman dulu tuh suka lengkap ya. Dan untuk handsetnya sendiri seperti ini ya handsetnya. Untuk paket penjualannya sendiri full set dan lengkap. Oke, kita lanjut, kita buka boxnya. Lah, kok gak keluar? Ternyata boxnya itu harus ditarik dulu ya dari bawah. Pertama di sini kita dapat unit HP-nya. Untuk unitnya ini dapat warna hitam seperti ini, ditaruh dulu. Lanjut, di dalamnya kita dapat baterai dari XCOM dengan kapasitas 1000 mAh. Selanjutnya di sini kita dapat kabel data, ini masih pakai tipe B atau micro. Dapat kepala charger adapter seperti ini. Selanjutnya di sini kita dapat handset juga, mantap. Terakhir isi boxnya kita dapat buku. Ini buku manual. Buku manualnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah isi paket boxnya. Cukup lengkap, kita rapihkan dulu. Kita coba unboxing buat box HP-nya. Pertama di dalamnya kita dapat unit HP-nya. Untuk unitnya masih diplastikin nih, mantap. Ditaruh dulu. Di sini dapat juga handset, mantap. Ini masih plastikan ya. Di dalamnya di sini dapat kepala adapter charger, dapat juga kabel data USB. Terakhir untuk isinya di sini kita dapat buku-buku. Untuk buku-bukunya di sini ada 3. Udah isinya segitu aja, jadi gak ada bonus kartu. Oke, pertama di dalam paketnya di sini kita dapat kepala adapter charger. Untuk kepala adapter chargernya ini dari merek Sony ya. Untuk ori tidaknya tidak menjamin, lebih baik beli adapter charger lagi ya yang lebih bagusan.
Yang kedua di sini kita dapat kabel data. Untuk kabel datanya sendiri ini tipenya Type-C ya. Dan untuk HP LG yang akan kita review ini masih di dalam bubble, masih terbungkus ya. Oke, langsung aja kita unbubble dulu. Ya, ini dia HP-nya yang akan kita coba review. Di dalamnya juga di sini terdapat juga satu buah kartu perdana, ya lumayan juga. Ya, ini dia untuk unit HP-nya. Ini adalah HP LG G8 ThinQ. HP ini saya beli bekas, harganya 1.600.000. Dengan harga 100 ribuan. Ya, ini adalah handphone Docomo Fujitsu F06F. Handphone ini saya beli sekitar 160.000. Kondisinya dapat kondisi bekas, batangan plus kabel data charger. Untuk unit handphone murah sekitar 250.000, dapat dari toko oren. Ini dapat kondisi baru stok lama dan tentunya untuk kotaknya sendiri ini masih segelan ya. Oke, tanpa dilamain biar tidak penasaran dengan handphonenya, di sini langsung aja kita coba unboxing. Dan di atas ini masih ada segelnya juga nih. Kita buka dulu. Ya, pertama di dalamnya di sini kita dapat unit handphonenya. Unit handphonenya sendiri ini dapat warna grey. Kondisi fisiknya masih bagus karena ini masih baru. Lanjut cek buat isi kotak di dalam boxnya. Di dalam kotak boxnya di sini kita dapat charger, model kabelnya sudah menyatu. Ini buat tipe chargernya micro USB. Berikutnya di dalam boxnya di sini kita dapat juga handset. Di sini dapat juga selembar kartu garansi dari Nokia. Di sini kita dapat juga baterai. Buat modelnya ini bisa dilepas pasang ya buat baterainya. Untuk kondisi fisik baterainya sendiri ini tentunya masih bagus dan masih tipis. Untuk model baterainya BA5J dengan kapasitas 1430 mAh. Terakhir buat isi paket di dalamnya di sini kita dapat juga buku panduan manual. Udah, buat isi paketnya segitu aja. Di sini kita coba rapikan dulu. Ya, jadi ini adalah tablet Android Fujitsu M532 Stylistic. Tablet yang mempunyai layar 10 in ini saya beli murah hanya 300.000. Pertama di sini kita cek dari kelengkapannya. Di sini kita dapat adapter charger seperti ini. Ini sudah menyatu ya dengan kabelnya. Untuk tipe chargernya ini tipenya seperti ini. Ini model gepeng ya. Ini bukan micro USB ataupun Type-C. Buat chargernya sendiri ini agak beda sendiri nih. Dan ini buat adapternya sendiri ini dari Fujitsu. Ini original. Oke, kita taruh dulu buat chargernya. Berikutnya di sini kita dapat case. Case-nya seperti ini ya. Di sini buat tabletnya sendiri ini masih terbungkus bubble. Buat packingnya ini benar-benar aman sekali. Kita coba buka lagi buat packing bubble-nya. Lanjut di sini kita, dan untuk di bagian sisi sebelahnya lagi di sini ada tulisan Samsung Galaxy Young. Oke, biar tidak penasaran dengan unit handphonenya, di sini langsung aja kita coba unboxing. Pertama di dalamnya di sini kita dapat unitnya. Ini masih plastikan ya, mantap. Kita taruh dulu. Berikutnya di dalamnya di sini kita dapat baterai. Untuk baterainya ini dari Samsung. Untuk baterainya ini original dan masih bagus. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 1300 mAh. Di dalamnya di sini kita dapat juga hard case, modelnya seperti ini. Terakhir di dalamnya di sini kita dapat buku-buku. Untuk buku-buku yang didapat, pertama di sini ada buku panduan manual, berikutnya dapat kartu garansi, dan di sini dapat juga 2 buah buku lainnya juga seperti ini. Udah, buat isi paket kelengkapannya segitu aja. Ya, pertama di dalamnya di sini kita dapat unit handphonenya. Ya, untuk variasi warna handphonenya sendiri ini warnanya Aurora Grand. Widih, buat handphonenya sendiri ini keren ya, layarnya lebar, sudah lengkung juga. Untuk desain handphonenya ini tipis. Buat back covernya sendiri ini warnanya Aurora Grand, saya suka juga, cakep juga ya. Oke, kita taruh dulu buat handphonenya. Berikutnya di dalamnya di sini dapat buku panduan manual atau user guide seperti ini. Di dalamnya juga di sini kita dapat juga aksesoris tambahan berupa tempered glass, lumayan juga nih buat pelindung layar handphonenya. Di
Di sini di dalamnya dapat juga aksesoris tambahan lagi nih berupa hard case, lumayan juga nih buat pelindung back cover handphonenya. Di dalamnya juga di sini kita dapat juga adapter charger dari Infinix. Untuk adapter charger bawaan handphonenya sendiri ini power dayanya ini sudah 33 watt, ini sudah fast charger ya. Di dalamnya juga di sini kita dapat kabel data USB. Untuk kabel data USB-nya sendiri ini tipenya Type-C. Terakhir buat isi paket di dalamnya di sini kita dapat SIM injector seperti ini. Udah buat isi paket di dalamnya hanya segitu aja, gak ada apa-apa lagi. Di sini kita ada tulisan Wiko, di sini ada modelnya Higuei 4G dan ada juga spesifikasinya. Untuk sisi kirinya juga sama ya, di sini ada tulisan Wiko, ada juga modelnya Higuei 4G dan spesifikasinya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri di sini terdapat label keterangan handphonenya. Oke, biar tidak penasaran di sini langsung aja kita coba unboxing. Pertama di dalamnya di sini kita dapat tempered glass. Lumayan juga nih dikasih tempered glass anti gores handphonenya. Di sini kita dapat unit handphonenya. Untuk unit handphonenya sendiri ini dapat warna hitam. Di sini dapat juga hard case yang sudah terpasang pada handphonenya. Lumayan juga nih buat hard case-nya ya, buat pelindung handphonenya. Untuk unit handphonenya sendiri di sini ternyata masih plastikan ya, mantap. Lanjut di dalamnya di sini kita dapat adapter charger untuk modelnya seperti ini. Dapat juga kabel data USB. Untuk tipenya sendiri ini masih pakai micro USB. Di sini kita dapat juga handset. Untuk model handsetnya sendiri ini pakai model jack audio 3,5. Dan kita dapat juga buat karet handsetnya. Di sini masih ada lagi nih buat perintilannya. Di sini dapat adapter kartu SIM modelnya seperti ini ya, 3 piece. Dan di sini dapat juga SIM injector. Terakhir isi di dalam kotaknya di sini kita dapat buku-buku. Ini dapat buku panduan manual dan juga selembar kartu garansi. Udah buat isi paket kelengkapan handphonenya segitu aja dan bahan kotaknya ini dari kaleng ya. Di sini kita coba. Di bagian bawahnya sendiri di sini hanya terdapat tulisan ZTE. Oke, biar tidak penasaran dengan HP-nya serta isi box penjualannya langsung aja kita unboxing. Pertama di dalam boxnya di sini kita dapat satu buah kotak putih, kita coba buka. Ya, di dalamnya di sini kita dapat SIM ejector, terus di sini dapat buku-buku seperti buku panduan manual dan juga kartu garansi. Di sini dapat juga softcase buat HP-nya. Untuk softcase-nya sendiri ini bening ya. Berikutnya di dalam boxnya di sini dapat unit HP-nya. Buat unit HP-nya ini sesuai yang dipesan, ini warna sunrise violet ya. Ini cakep buat warnanya. Oke, kita taruh dulu buat HP-nya. Lanjut di dalamnya di sini dapat kepala adapter charger dari ZTE. Adapter chargernya sendiri ini warna putih, tentunya ini sudah support fast charger 22,5 watt. Terakhir di sini untuk isi boxnya kita dapat kabel data USB. Untuk tipe kabel datanya ini sudah pakai Type-C. Udah, jadi itu aja buat isi di tahun 2023. Ya, pertama di sini kita buka dulu buat packing bubble-nya. Ya, HP Samsung Galaxy Grand Prime ini saya beli murah, bekas hanya 200.000. Kelengkapannya dapat unit HP, dapat baterai. Baterainya ini masih original bawaan, semoga saja awet. Untuk kapasitas baterainya ini 2600 mAh. Terakhir di sini kita dapat softcase bening seperti ini. Lanjut, kita penasaran dengan tabletnya, langsung aja kita unboxing buat dusbox-nya. Pertama di sini kita dapat satu unit tabletnya. Untuk ukurannya ini besar karena kurang lebih 10 in dan bobotnya lumayan berat. Wajar lah karena baterainya juga besar, 6000 mAh. Kita taruh dulu. Lanjut lagi di sini kita dapat satu buah voucher, ini dari Cairus. Kira-kira untuk vouchernya seperti ini. Lanjut kita unboxing lagi. Di sini terdapat dua buah kotak. Coba kita buka. Di sini kita dapat charger dan ini sudah menyatu ya dengan kabel. Di sini juga ada label keterangan buat chargernya. Mereknya iCairus, tipenya TA04, frekuensi 5.3 volt, arus listrik 1.88 ampere. Lanjut lagi di sini kita dapat protection care. Ya, ini tuh buat kartu garansinya ya. Kira-kira seperti ini buat kartu garansinya. Selanjutnya di sini kita dapat user guide atau buku panduan. Jadi buat buku panduan tabletnya sendiri seperti ini.
Lanjut buka kotak yang terakhir. Di sini kita mendapatkan satu buah USB OTG. Jadi seperti ini ya buat USB OTG-nya. Udah tidak ada apa-apa lagi. Jadi ini HP musik QWERTY dari Nokia yang keren di zamannya. Ini adalah Nokia X201. Saya beli second sekitar 125.000. Untuk kelengkapannya di sini kita dapat satu unit HP-nya, baterai dan chargernya. Dan yang paling mantap ini adalah kondisinya masih original dari baterai. Lanjut kita unboxing. Oke, kita lihat paket penjualannya. Pertama-tama di sini kita dapat chargernya itu menyatu ya, kepala sama kabelnya. Lanjut lagi kita dapat baterai dengan kapasitas 2000 mAh. Sangat jumbo ya bagi ukuran HP kecil ya. Dan pastinya ini akan sangat awet ya. Baterainya sendiri masih dalam keadaan bagus dan tidak kembung. Oke, lanjut, selanjutnya kita dapat unit HP-nya Andromax Prime 4G LTE. Dan casing belakangnya sedikit agak kusam dan depannya juga agak kusam, maklum karena ini adalah produk second. Dan juga dapat juga buku petunjuk ya. Oke, paket penjualannya lumayan lengkap. Ya, jadi ini adalah Sony Ericsson G700, sebuah smartphone canggih dari seri G dari Sony Ericsson. Saya beli bekas sekitar 150.000. Untuk kelengkapannya HP, charger, dan baterai. Untuk chargernya ini masih bagus dan masih normal ya untuk pengisian dayanya. Di sini untuk tipe chargernya ini tipe sisir ya, khasnya Sony Ericsson. Lanjut cek baterainya. Di sini untuk baterainya tipenya BST33 dengan kapasitas 1000 mAh. Untuk baterainya ini masih bagus dan ada label originalnya, semoga saja awet ya. Nokia HP jadul. Ya, ini adalah Nokia C101. Saya beli second sekitar 70 ribuan. Untuk kelengkapannya satu unit HP, baterai dan charger. Dilihat dari fisik untuk HP dan kelengkapannya lumayan masih bagus ya. Dulu. Lanjut cek unit HP-nya. Di layarnya ini ada anti goresnya, kita kletek dulu. Nah, gini kan enak. Bisa dilihat keterangan mobile phone 128 GB. Di sini ada kamera sudah dual dan ada juga LED flash. Sebelum dinyalain kita coba pasang kartu SIM dan kartu memori. Lanjut coba desain tabletnya sendiri sih ini keren ya, meskipun bentuknya tebal, sayangnya ini ada minusnya. Oke, coba dinyalain buat tabletnya. Karena baterainya minus jadi kita harus terhubung chargernya ke tablet ya supaya bisa dihidup. Lanjut kita hubungkan baterai ke HP-nya. Di dalam sini ada labelnya dari XCOM, tipenya X-Droid 2, ada nomor emailnya beserta keterangan dan warna HP-nya hitam. Coba pasang baterainya. Lanjut cek unitnya. Di atas ada putih-putihnya, aduh. Untuk di bagian bawahnya di sini ada lubang speaker dan ini buat backupernya ini kasap. Ternyata benar ya, untuk tutup portnya ini lepas, kita coba pasang kembali. Biar tidak penasaran coba nyalain. By the way ini unit power. Di bawahnya di sini ada tempat kartu SIM dan kartu memori. Di sini kita coba buka dulu. Ya, buat tempat kartu SIM dan kartu memorinya modelnya seperti ini. Sekalian cek baca kartu memori HP-nya, langsung aja kita tambah 128 GB dan cek juga sinyal HP-nya, kita pasang juga kartu SIM. Ya. Dan untuk baterainya juga ini masih bisa dilepas pasang juga. Nah, di sini untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 2100 mAh dan ini made in Jepang ya buat baterainya. Dan di sini terdapat label keterangannya lagi ya tentang handphone ini. Oke, kita pasang lagi buat baterainya. Dan pasang juga tutup backupernya. Biar tidak pedas. Ya, untuk tampilan bagian dalamnya, tampilannya seperti ini. Di sini terdapat slot SIM 2, di bagian atas di sini terdapat slot SIM 1, sampingnya di sini ada kartu memori dan ternyata di sini dapat kartu memori juga, udah ada di dalamnya. Untuk kartu memori bawahnya sendiri ini totalnya 4 GB ya, lumayan juga nih. Dan di bagian bawah sini terdapat keterangan label mikroskop mobile modelnya RM1019 dan keterangan nomor emailnya dan ada juga tulisan Nokia.
Oke, langsung aja kita pasang buat baterainya. Pasang juga tutup back covernya. Lanjut di sini kita coba cek unit handphonenya. Tangannya stylistik ya, stylistik M series, modelnya M532 Fujitsu. Oke, biar tidak penasaran dengan tabletnya, di sini kita coba nyalain. Sebelum itu kita coba masukkan SIM dan kartu memori. Oke, langsung aja ada plastiknya nih, kita kletek dulu. Untuk unit handphonenya sendiri ini beneran masih mulus ya, dan untuk bagian belakangnya juga masih ada plastiknya, kita kletek lagi. Ya, jadi ini adalah bagian dalam dari handphonenya. Pertama di sini terdapat slot kartu SIM. Modelnya ini single SIM. Untuk bagian atas di sini terdapat slot kartu memori. Di bagian bawahnya di sini terdapat label keterangan Samsung model GTS 6310 beserta nomor IMEI-nya. Sekalian cek sinyal handphonenya, di sini kita coba pasang kartu SIM dan juga pasang kartu memori. Kita pasang juga baterainya, tak lupa tutup back covernya juga. Lanjut di sini kita coba cek unit handphone. Oke, kita coba buka. Nah, bisa dilihat untuk tempat kartu SIM dan tempat kartu memorinya modelnya seperti ini. Oke, sekalian cek sinyal handphonenya, di sini kita coba pasang kartu SIM dan juga sekalian pasang kartu memori. Ya, untuk kartu memorinya sendiri di sini kita coba pasang tes pakai kartu memori 256 GB ya. Setelah semuanya terpasang, di sini langsung aja kita coba masukkan ke handphonenya lagi. Lanjut kita cek sisi kirinya, bagian atasnya di sini ada tempat buat kartu SIM. Oh ya, untuk handphone ini sendiri ini tidak mendukung memori eksternal micro SD ya. Jadi handphone ini sendiri ini hanya pakai memori internal handphone ini saja ya, yang 16 GB. Di sini kita coba pasang buat kartu SIM di handphone ini, sekalian kita cek sinyal handphonenya. Untuk model kartu SIM-nya sendiri handphone ini menggunakan micro SIM. Kita cek untuk bagian sisi atasnya, di sini terdapat juga lubang jack audio. Untuk bagian sisi kirinya, di sini bagian atasnya terdapat slot ya buat kartu SIM dan juga kartu memori. Sekalian buat cek sinyal HP-nya juga, di sini kita coba pasang buat kartu SIM. Untuk bagian atasnya di sini satu keterangannya sudah LTE, ada juga slot SIM 2. Biar tidak penasaran dengan status sinyalnya, coba pasang kartu. Lanjut pasang baterai dan tutup back covernya. Biar tidak penasaran, Oke, kita coba pasang buat baterainya. Lanjut cek unitnya, kita hubungkan baterainya ke HP-nya. Buat dalamannya sendiri masih bagus karena mungkin terawat dan ada kartunya juga. Sebagai contoh, kata sellernya harus ganti kartu yang baru ya, karena kartu bawaannya udah keblokir. Lanjut kita hidupkan handphonenya ya. Oke, lanjut kita buka back cover HP-nya. Pertama di dalam sini ada label dari Sony Ericsson, tipenya G700, ada keterangan IMEI dan nomor seri HP-nya. Di bagian bawahnya ada tempat kartu SIM, masih pakai tipe mini SIM. Kita coba pasang buat kartu SIM-nya. Lanjut pasang baterainya. Lanjut kita cek unit, kita buka casing belakang, kita cek dalaman HP-nya. Widih, untuk dalamannya ini masih bagus ya. Pertama di sini ada kamera, di atasnya ada speaker. Untuk SIM-nya single SIM. Di bawahnya ada keterangan Nokia C101 dan ini dibuat made in India. Lanjut cek baterainya. Di sini dikasih baterai baru, masih diplastikin ya. Meskipun ini bukan baterai ori kayaknya. Bobotnya juga ringan, gak apa-apa lah, yang penting awet. Untuk baterainya ini warna hitam, tipenya BL4C, kapasitas 950 mAh. Oke, kita coba pasang buat baterainya ke HP-nya. Oke, kita keluar dulu. Lanjut kita cek kualitas kameranya. Untuk kamera belakangnya sendiri ini 13 megapiksel dan depannya 2 megapiksel. Kita cek yang lainnya lagi.
Selanjutnya di sini kita cek buat kamera. Dan untuk hasil kameranya ada kontrol jarak jauh buat menggunakan player menggunakan Bluetooth. Di sini juga ada rekam suara, terus demo tutor. Di sini juga ada kamera 3,2 megapiksel ya. Buat kameranya ini seperti ini ya. Buat hasil kameranya 3,2 megapiksel sudah cukup bagus pada suaranya. Ini lumayan cukup kencang suaranya, lumayan lah buat musikan. Lanjut kita cek juga buat menu aplikasi lainnya. Di sini ada kamera, kita cek buat kameranya. 0,43 GB, kosongnya 3,98 GB. Lanjut kita cek lagi ke menunya. Di sini ada menu kamera. Di sini kita coba tes buat hasil kamera HP-nya. Oke, di sini biar tidak penasaran dengan hasil kamera HP-nya, di sini kita coba cek juga. Dan ini dia hasilnya. Menurut kalian bagaimana nih? Ternyata simple ya buat tampilannya. Menu pertama yang akan kita coba, di sini kita coba menu kamera. Kita coba cek buat hasil kamera handphone ini. Ya, buat ukuran ikonnya sendiri bisa besar atau kecil. Oke, di sini ada menu kamera. Di sini kita coba cek buat hasil kamera dari handphone Nokia Lumia 530 ini. Dan buat hasil kameranya seperti ini. Di sini coba cek juga buat hasil kamera tabletnya yang 8 megapiksel. Dan ini dia hasilnya. Menunya kembali, di sini ada kamera. Di sini kita coba cek buat hasil kamera dari handphone Samsung Galaxy Young ini. Ini kita coba cek menu handphonenya kembali. Di sini biar tidak penasaran dengan hasil kameranya, di sini kita coba cek. Dan ini dia hasilnya. Lanjut di sini kita cek buat kamera depan dan kamera belakang dari Samsung Galaxy Note 4 ini ya. Coba tes juga buat hasil kamera handphone Wiko Higuai 4G ini yang menggunakan kamera 16 megapiksel. Lanjut kita cek lagi ke menunya. Di sini ada menu kamera. Di sini kita coba cek buat hasil kameranya. Dan ini dia hasilnya. Cek menu yang lainnya lagi. Di sini ada menu kamera. Coba cek buat kualitas kamera 8 megapikselnya. Dan ini dia hasilnya. Tabletnya ini masih LCD touchscreen ya, jadi glowing nih buat layar tabletnya. Bisa ngaca juga nih kayak cermin. Lanjut cek menu kameranya. Ada musik, ada email, ada internet, ada olah pesan, dan ada foto. Kita coba cek buat kualitas kameranya. Ini resolusinya itu PGA atau 0,3 megapiksel. Selanjutnya di sini ada menu hiburan. Ada menu kamera, kita cek buat kualitas kameranya. Untuk resolusi kameranya sendiri ini sekitar 3,15 megapiksel. Dan buat hasil kameranya, untuk kamera belakang resolusi 0,3 megapiksel. Lanjut kita coba hidupkan. Dan ternyata di layarnya terdapat minus garis dan ada tombol yang luntur, maklum karena ini adalah produk second. Dan kata sellernya masih bisa bekerja dan dioperasikan secara normal ya. Buat spesifikasinya sendiri, layarnya 2,4 in, jaringannya sudah 4G LTE, bisa dijadikan hotspot WiFi ya, dan support paket unlimited. Nyalain buat HP-nya. Wow, dan menyala. Good job.
Pertama di sini kita pilih dulu buat bahasanya. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Dilanjut di sini kita setting dulu buat karena baterainya minus, jadi kita harus terhubung chargernya ke tablet ya supaya bisa dihidupkan. Dan ini otomatis hidup ya tanpa harus menekan tombol power. Jadi kayak TV ya, harus terhubung ke listrik terus. Kalau baterainya diganti, servis mungkin normal kembali ya. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari tablet Tipon Justin ya. Jadi lanjut kita coba hidupkan buat HP-nya. Yes, akhirnya nyala juga. Wih, buat seri W atau Walkman ini keren juga ya buat boot animation-nya. Karena ini adalah HP slip, jadi ini bisa digeser. Lama coba dinyalain. Wow, menyala. Jadi ini adalah tampilan interface awal dari HP X Droid 2 ini. Lanjut cek ke maker, dan ini buat backupernya ini kasap. Ternyata benar ya, untuk tutup portnya ini lepas, kita coba pasang kembali. Biar tidak penasaran coba nyalain. By the way ini unitnya WiFi only ya. Dari dulu ciri khasnya HP BB bootingnya itu lama ya, bisa ditinggal sambil ngopi nih. A few moments later. Ya, jadi ini adalah interface halaman utamanya. Untuk icon menu dan wallpapernya sendiri dengan HP-nya di sini langsung aja kita coba nyalain. Ya, jadi ini adalah interface halaman utama dan pasang juga tutup backupernya. Biar tidak penasaran dengan handphonenya, di sini langsung aja kita coba nyalain. Ya, jadi ini aja kita coba nyalain. Pas awal dinyalain di sini ada setup dulu ya. Oke, langsung aja dinyalain buat tabletnya. Tombol powernya sendiri ini terletak di bagian atas ya. Ya, jadi ini adalah interface awal dari tablet Fujitsu. Biar tidak penasaran dengan unit handphonenya, di sini langsung aja kita coba nyalain. Ya, jadi ini adalah interface halaman utama dari handphone Samsung. Lebih cakapan ya, warna aura grandnya lebih jelas. Oke, biar tidak penasaran dengan HP-nya, di sini langsung aja kita coba nyalain. Terus ada stiker BSD 4K, terus ada tulisan Samsung, ada LED flash, dan ada kamera 16 megapiksel. Lanjut kita hidupkan handphonenya. By the way, untuk harganya sendiri sekarang sudah murah ya, hanya di bawah 1 juta. Namun spesifikasi yang ditawarkan masih bisa bersaing dengan HP 1 jutaan yang sekarang ini ya. Dan di atasnya terdapat LED notifikasi ya. HP ini tuh dirilis tahun 2014, dan untuk sekarang hanya ada kondisi secondnya ya. Buat backup handphonenya sendiri ini modelnya kayak kaca ya, seperti ini. Oke, biar tidak penasaran dengan handphonenya, di sini kita coba nyalain. Ya, jadi ini adalah interface halaman utama. Dengan HP-nya kita coba nyalain.
Ya, jadi ini adalah interface. Biar tidak penasaran, coba dinyalain buat HP-nya. Di bawahnya terdapat logo fungsi lubang pot yang ada di tabletnya. Coba dinyalain. Jadi ini adalah tampilan menu awal dari tablet Acerus Pad ini. Buat tambahan informasi, tablet ini rilis tahun 2013. Di tahun sekarang 2024 HP-nya. Wow, dan menyala. Atau emas. Oke, biar tidak penasaran, coba dinyalain. Wow, dan menyala. Oke, jadi ini adalah tampilan menu utama. Wow, dan menyala. Nadanya khas banget dari Nokia, bikin nostalgia. Jadi ini adalah tampilan awal.